Ketika Romawi telah runtuh, imperium yang pernah menguasai dunia kini hanya tinggal bayangan saja. Tapi di suatu tempat di jantung Eropa, seorang raja bangkit. Dengan kekuasaan besi dan iman, ia membawa kembali kejayaan yang pernah hilang. Apakah ini kebangkitan Romawi atau era yang lebih besar? Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Eropa memasuki era yang kelam. Kekuasaan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing satu sama lain. Sementara reruntuhan Romawi menjadi saksi bisu kejayaan yang telah hilang. Namun di antara kekacauan ini, satu kerajaan mulai bangkit, Kerajaan Franka. Sebuah bangsa yang dulu dianggap barbar tapi kini menjadi kekuatan baru di Eropa. Di bawah pemerintahan Raja Pepin, Franka mulai berkembang, dan ketika tahtanya diwariskan kepada putranya, sejarah Eropa berubah selamanya. Raja baru ini tidak hanya seorang pemimpin, ia adalah seorang prajurit, seorang reformis, dan seorang kaisar di masa depan. Ia memimpin pasukan dalam serangkaian peperangan brutal untuk menaklukkan wilayah yang luas, dari tanah Galia hingga Jerman, Italia, dan Spanyol. Musuh-musuhnya jatuh satu persatu. Bangsa Saxon, Lombard, dan Avar semua tunduk di bawah kekuasaannya. Kekaisaran Romawi boleh saja runtuh, tapi semangatnya kini bersemayam dalam kerajaan barunya. Namun untuk benar-benar mengukuhkan kekuasaannya, ia butuh lebih dari sekedar kemenangan di medan perang. Ia butuh restu dari kekuatan tertinggi di dunia abad pertengahan, Gereja Katolik. Saat Paus Leo III menghadapi ancaman di rumah, raja ini datang sebagai penyelamat, dan sebagai balasannya pada malam Natal tahun 800 Masehi, di Basilika Santo Petrus, ia menerima mahkota suci. Gelar baru diberikan kepadanya, Kaisar Romawi Suci, sebuah gelar yang telah hilang selama lebih dari 3 abad. Di bawah kepemimpinannya, Eropa mengalami kebangkitan baru. Seni dan pendidikan berkembang, hukum diperbaiki, dan sistem pemerintahan disusun ulang. Kaisar ini tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pembangun peradaban. Wilayah kekuasaannya membentang luas, menyatukan sebagian besar Eropa Barat, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman Romawi. Namun seperti halnya semua penguasa besar, waktunya pun tiba. Ketika ia wafat pada tahun 814 Masehi, kekaisaran yang megah mulai goyah tanpa kepemimpinan sekuat dirinya. Perpecahan terjadi dan Eropa kembali ke jalannya sendiri. Namun warisannya tetaplah abadi. Ia bukan hanya seorang raja atau kaisar. Ia adalah simbol kejayaan yang menghubungkan masa lalu Romawi dengan masa depan Eropa.
Kini kita mengenangnya sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah, seorang pria yang menghidupkan kembali semangat Romawi di jantung Eropa. Apakah ia benar-benar penerus kekaisaran Romawi atau awal dari peradaban baru? Itu adalah pertanyaan yang hanya sejarah yang bisa menjawab. Demikianlah kisah dari seorang raja, Charlemagne.